tahun 1920. 1920. Nah, dulu pinggir Citarum nih, ujung gang ini notok kan belakang udah Citarum tuh. Citarum ya. Karena abrasi, sering banjir, Jatiluhur. Jadi ya Iya. banjir besar tahun 57, tapi pecah di belakang rumah kita nggak kebanjiran. Iya. Tembok udah lama. Akhirnya dari pengairan nih si kakek dikasih tahu kalau bisa dipindah rumahnya daripada nanti tunggu surat. Kalau mas satu-satunya pak ini utang di sini belum. Iya. Ada penjualnya jarang gitu. Hanya aman di box ini, belakang gili-gili, belakang tanggul gitu. Nah kalau yang punya rumah itu sih memang jauh Pisyong. Nah kalau dia kelahiran bukan Tengkok sini, karena ke dalam Sambok, Pisang Sambok. Tirta Jaya ya sekarang ya mau ke Candi. Terus lahir di situ tahun 1880, pindah ke sini udah usia 40, anak bukannya. Jadi tahun 1920 gitu. Nah bapak datang kan tahun 45. Kami udah tinggalin 25 tahun kan gitu. Bapak datang tahun 45, si kakek juga waktu itu usia udah 65. Iya. Udah sepuh juga udah Bu ya. Sepuh juga dan 65 mah. Iya. Terus kalau sejarahnya ini dipindah karena banjir. Kalau sejarahnya ya itu pada tanggal 15 Agustus sebelum merdeka 2 hari kan Pak Soekarno-Hatta diculik istilahnya sama golongan muda, peta pembela tanah air. Jadi dibawalah. Memang kenapa bisa dibawa ke Kerawangan ke Rengas Dengklok? Memang markas petanya dulu di Tanjung Pura, Pak. Pos polisi yang Tanjung Pura Jembatan Nangka yang pasar Tanjung Bojong. Terus kan ada pos polisi, kalau misalkan baru stasiun. Kalau kita kan sekarang lewat yang bypass terus yang baru. Dulu kan jembatan cuma satu jembatan, jadi masih ada lagi jembatannya buat Makupo. Nah, karena di situ dibawa ke situ rame, petanya kan kumpulnya markasnya di situ Pak. Markas petanya. Nah, karena di situ rame hari itu nggak jadi bawa lagi ke dalam ke sini. Yang ngajak bawa ke sini pemuda peta asli orang Dengklok itu yang meredasi Pak Masrin. Pak Masrin asli orang Dengklok, dia tahu posisi keadaan di sini, dia tahu yang sekampung yang masih orang Sambung. Nah akhirnya bawa ke sini, pinjam tempat ini, ngomong rumahnya tempat ini mau dipinjemin, kata oh silakan. Tapi diminta keluarga keluar dari rumah ini. Dan kita lagi kumpul keluarga nih, belum ada acara sembahyang leluhur lah. Akhirnya ya udah nggak apa-apa, kita keluar, ngungsi lah dari Citarum sono ke situ yang rumah warung itu. Dulu kan rumah paman saya, ini kosong nih Pak, masih kosong. Tahun itu masih kosong. Nah, akhirnya kita keluar, mereka masuk, kita keluar. Mungkin kakek aja kali yang nemenin gitu kan. Takutnya kan kalau begitu ada musuh Jepang kan bahaya kita kan. Gitu. Nah, sampai nggak lama buka puasa karena bulan Ramadan. Tahun 1945 bulan Agustus itu Ramadan. Buka puasa kebetulan memang kita lagi ada acara sembayangan kan, jadi penyalah makanan kan. Akhirnya buka puasa. Nah, setelah itu nginep 1 malam hitungannya Bapak kan. Dari tanggal 15 itu. 15 itu, terus malamnya kan mungkin diskusi lah, rapat lah, bikin konsep di sini. Selesai, besoknya 16 kita udah merah putih udah tiba Pak. Tapi nggak pakai bahan kain merah putih kan dulu belum ada persiapan. Mungkin kalau Pak Soekarno waktu pegang saat timur kita pertama kemerdekaan itu udah siap lah. Kita merdeka benderanya ini kan. Kalau di sini kan darurat, mendadak, jadi nggak ada persiapan. Mendadak diculik dari Jakarta, Pak Soekarno pulang dari Saigon tanggal 14, subuhnya 15 diambil, maksudnya diamankan, diculik lah kasarannya, didesak untuk mempercepat kemerdekaan, tujuannya sih itu. Tapi bukan didesak, ditangkap ini enggak, biasa aja. Kan kalau anak-anak sekolah suka nanya kok bisa mau sih Pak Soekarno? Ya mungkin karena satu tujuan kan, sama-sama merdeka. Kalau beliau kan golongan tua kita hitungnya, kalau pemuda golongan muda. Mungkin kalau beliau ada pertimbangan tertentu, terus nggak hati-hati, nggak namanya orang tua kan lebih karena perjuangan udah lama. Nah, dan lagi kan Jepang janji kan mau kasih hadiah yang lebih khas buat kita. Kan tinggal
ngimbangkan gitu. Iya benar. Kalau pemuda kan beda, pemuda. Kapan lagi nih kita Berapi-api. berapi-api, momennya tepat Pak. Ngapain Iya. kita dikasih merdeka? Utang budi judulnya. Iya. Makanya udah siaplah dia gitu. Udah kita bawa Pak Soekarno culik lah. Kan saya bilang ke anak-anak sekolah, berarti kalau Pak Soekarno nyampe sini berarti mau diajak. Karena Iya. tujuannya kan sama. Iya. Gitu. Akhirnya kan sampai ke sini gitu. Nah di sini ya nginep satu malam, 16 kita udah di Ban Merah Putih. Pakai apa Pak? Pakai kertas wajib, kertas minyak. Kertas minyak ya. Nah, kertas minyak, tempel, tancap kebun kelapa kan Iya. di bambu. Iya, iya, iya. Lalu kita merdeka ada kan dulu mah berbanyak penduduknya. Di sini kan terpencil kan, giliran lah, giliran. Ini Luwung itu dalam artian hutan atau Hutan. sawah dan kebun? Nggak ada sawah, kebun lah. Kebun ya. Hutan bukan hutan tapi kebun, Kebun, ya. penduduknya jarang tapi pohon besar-besar Pak. Iya iya iya. Jadi ya kayak hutan lah, kan bukan hutan beneran Iya. sih, cuma penduduknya jarang. Iya. Misalnya ini kan rumah si kakek satu engkong satu-satunya di pinggir kami di rumah Iya. ini. Nah terus ada lagi rumah kas kecil jauh Pak gitu. Nah kalau itu yang di depan itu yang tubuh kebulatan tekad itu pos jaga dulu. Pos jaganya. Pos jaganya pemuda peta. Pemuda peta. Kan kami kan rumahnya masuk ke dalam. Iya iya. Kalau itu kan jalan raya. Iya. Kan takut kan mata-mata Betul, ya. atau dari seberang kan dari Citarum nyeberangan gitu kan, misalnya ada yang mencurigakan jadi kelihatan gitu. Akhirnya itu kan dibikin pos 2 itu di situ mungkin 5 penduduk lah gitu. Iya. Nah setelah merdeka tahun 50 bikinin tubuh kebulatan tekad juga. Bukan tubuh proklamasi, kebulatan tekad. Pemuda membulatkan tekad untuk mempercepat kemerdekaan, untuk memperingati ya, pahlawan peta lah, pembelaan anak itu. Nah, berarti harus ada yang diluruskan ya Bu ya. Biasanya tugu proklamasi Iya, orang makanya ya. salah. Makanya kan saya bilang kalau anak-anak sini itu ada tugu proklamasi salah deh. Tugu. Atau saya bilang itu bukan tugu proklamasi. Iya. Kalau proklamasi ini proklamasi, yang Jakarta proklamasi ada 2. Iya, betul. Nah, salah. Kalau ini tugu kebulatan tekad. Makanya yang jaga di situnya nggak mau menerangin Iya, buat iya. tugu. Saya suka kalau anak-anak udah dari situ ke sini, habis dari tugu proklamasi salah. Iya. Coba kamu buka YouTube deh, tugu proklamasi di mana? Di Jakarta. Jakarta. Itu kebulatan tekad Iya. untuk peringati pahlawan peta lah, Iya. kan? Karena kan basisnya di sini. Iya. Di Bojo kan lu batas sama Tanjung Pura, sini Karawang, sana kan masuk Bekasi. Bekasi. Kalau ini izin pada saat Bapak datang ke sini itu berarti alasannya apa nih, bukan kalau bahasanya kan diasingkan Iya, ya, Bu, ya? diamankan. Diamankan, Diculik. diculik. Nah, itu misalkan pas datang ke sini dijelaskan karena alasan keamanan kah atau apa? Ya, mungkin kalau pemuda peta ya satu keamanan, kedua memang markasnya kan di Bojong Pak. Dia perbatasan Karawang lah, Bojong kan, bulan Karawang kan. Ya mungkin dia Supaya makanya lebih dibawa aman. lah ke situ supaya dia aman, karena kita peta kayak kasar kita ngomong Kak, markas lah. Markas, ya. Tapi kan dulu nggak markas beneran aja, Iya. sekarang bagus gitu. Mungkin waktu itu udah bulan kali mungkin bikin markas di situ. Kalau pemuda petanya banyak Pak, kan Iya. ada di Surabaya, mana-mana lah Iya. nyatu gitu kan, kita nggak bisa sebutin satu-satu. Iya. Makanya bawa lah ke sini. Kan perjalanan dulu ke Jakarta Iya. sini bisa setengah hari Pak. Iya. Tanjung Pura tuh Bojong, ya terminal ke sini tuh jalan masih tanah Pak. Sekarang aja kita naik motor 15 kilo, Iya. 30 menit tuh naik motor. Kalau mobil Jakarta nggak nyampe. Makanya banyak juga orang ngomong kayak sejarawan atau apa kata Soekarno datang 16 kali 16. Kan kalau di buku-buku di cerita-cerita banyak kan datangnya 16 balik 16 nggak nyampe Pak. Berarti tanggal 15 ya, 15 dari subuh 15 dari subuh, Jakarta sampai sini sore. sore. Entah kemana dulu kita nggak paham. Iya. Terus masuk sini dalam buka puasa karena maghrib Iya. kan nggak tahu jamnya, kita nggak Iya. paham kan, waktu itu kan nggak banyak jam kayak sekarang lah gitu. Iya. Pas maghrib buka puasa gitu. Nah, Pulangnya biar pagi Bu. enggak, pulangnya kan dijemput sama Pak Ahmad Subarjo. Pagi coba. Jadi Soekarno dibawa kemana sama orang muda, dia dapat bocoran katanya dari Pak dapat bocoran katanya dibawa ke Rengas Dengklok, Iya. disusul. Kan nggak mungkin Pak merdeka di kampung Iya iya. sepi, rakyatnya kurang kan, nggak ada memadai lah, nggak ada listrik. Kalau Jakarta kan namanya Dulu kota besar. pusat ininya di Jakarta ya. Jakarta, Iya. akhirnya nyampe sini dijemput balik sama Pak Ahmad Subarjo, kita udah di Ban Merah Putih, terus
sampai Jakarta subuh Pak. 17 Berarti Agustus dari tuh. sininya Mungkin jam malam. dari malam ya. Dari malam ke sore 16 lah. 16. Pokoknya 16 nyampe Jakarta subuh 17 terus langsung sahur dulu karena bulan puasa. Nah, sahur di tempat Laksamana Maeda di Imam Bonjol yang sekarang jadi gedung perumusan proklamasi. Udah perumusannya di sini. Oh, berarti dari sini Bu ya Bapak itu ke Jakarta nyusun teks proklamasi. nyusunnya di sini. Oh, nyusunnya Kan di di sini. Jakarta naskah diketik balik sama Pak Said Tinelli. Berarti kan udah ada dong. Iya. Betul. Gitu. Dirumuskannya di sini gitu ya. Mungkin ada. Nah, sampai Jakarta buka puasa terus naskah diketik balik sama buka puasa sahur naskah diketik balik sama Pak Said Tinelli. Iya. Nah, jam 10 pagi baru diproklamirkan di Jalan Pegangsaan Timur nomor 50 Jakarta, rumahnya Pak Soekarno. Waktu itu mau ke lapangan Dikada Pak, lapangan Banteng. Iya. Cuma sampai sono rame katanya, nggak jadi. Ke Jepang masuk kan itu baru seminggu orang tuh merdeka, Jepang hancur. Iya betul. Cepet itu termasuk. Anu ya, Masih Hiroshima berantakan dan kan? bom atom ya. Iya. Nagasaki Hiroshima Pak, Iya. tanggal 6, tanggal 9 Agustus. Dua kota tuh habis dibom sama sekutu Amerika. Nah, momennya tepat pemuda apa lagi? Culiklah Pak Soekarno istilah. Kalau istilah diculik anak sekarang tanda kutip kan jahat Pak. Iya, nah makanya diamankan harusnya. Diamankan. Emang itu tulisannya emang diculik. Pak Hmm. Hasan juga bilang diculik sama pemuda peta kan. Iya. Nah, karena dibilang diculik itu kan anak sekarang tanda kutip kan jahat. Mungkin Iya. kalau menurut saya diculik itu tanpa sepengetahuan Sepengetahuan, golongan tua yang lain. Iya, Jadi iya. dari rumah diambil langsung gitu Betul. Pak. Hasil wah diculik pas Padahal banget. niatnya untuk diamankan. Iya, gitu ya. kan adik-adik anak-anak sekolah kan Mm-mm. kalau mau Agustus kan suka ada tugas tuh Pak. Betul, iya. Dari Pak guru, Iya. maksudnya cerita sejarah zaman Pak Soekarno diculik kan yang dandannya Pak Soekarno, Pak Hatta, matanya diikat, tangan diikat tuh ditarik-tarik. Dia bilang nggak gitu deh ceritanya. Iya, nggak gitu, Nggak ya. gitu. Biasa aja gitu. Ya, ya. biasa. Nah, namun kan yang nyulik itu, yang bawa itu kan bukan musuh, bangsa Bangsa. kita. Muda. Gitu. Oh salah. Terus Iya, terus dia bilang adek dapatnya dari mana? Dari Pak Iya, Guru. Pak betul. Guru dari YouTube. Ya udah nanti tanya Pak Guru aja. Iya. Kan saya mah bukan guru ya. Betul. Kita kan cerita orang tua. Iya, iya. Gitu. Kalau anak-anak bilang, oh saya lihat di YouTube Bu. Salah. Iya. YouTube mah gitu kan, kalau karena anak sekolah kan ada gurunya ya coba tanya sama Pak Guru gitu. Sebetulnya ya itu lah kayak gitu Pak sudah karena nggak jadi di Taman Banteng kata Pak Soekarno udah balik ke rumah. Iya. Nah, Pegangsaan Timur 56 Iya. depan rumah itu kan menteng gede Pak tamannya Iya, depan betul. rumah. Dari dulu Cukup lah. udah kawasan ini di Oh, sana. cukup lah untuk buat 300 orang masuk Iya. bisa gitu kan di latar gitu Pak. Iya. Akhirnya terjadilah di Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Pemuda minta jangan lewat jam 12. Kenapa? Kan Jumat Pak waktu itu. Iya. Nah, kita hitung nih. Agustus